Ini adalah bayi burung pemangsa CHE LM. Benar-benar ke mulut dia. Dibuka mulutnya, terus dikasih makan. Sambil kasih makan. Jadi dia sehat gitu. Ini umur sekitar 7 minggu ya. Tes. Oke, ketemu lagi nih di channel kita Brahmini Koko. Lama saya nggak upload video ya, karena memang terkendala banyak sekali kesibukan di pekerjaan. Jadi banyak konten yang tertunda untuk upload. Salah satunya adalah ini. Seperti yang teman-teman lihat di depan ini adalah anakan elang. Lebih tepatnya tuh bayi ya. Lebih tepat tuh dibilang bayi. Karena memang seperti teman-teman lihat, ini tuh masih kecil banget. Dan pertama-tama dia bisa sampai ke saya tuh warnanya tuh masih agak putih merah-merah gitu. Jadi memang lebih layak disebut bayi gitu. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau ngapain di video dokumentasi ini. Jadi ini adalah video dokumentasi di bulan Agustus tahun 2020 ya. Saat itu memang adalah musim burung pemangsa utamanya elang berkembang biak. Mereka bertelur di bulan-bulan itu, menetas telurnya di bulan Agustus, September gitu ya. Juli, Agustus, September itu biasanya telur-telur burung pemangsa seperti elang ini menetas di bulan-bulan seperti itu. Nah, ini kebetulan adalah yang di tahun 2020 kemarin. Hanya saja baru sempat terupload di tahun ini. Saya dulu di tahun 2020 ada kesempatan untuk liputan untuk untuk meliput salah satu tempat boleh dibilang sebuah desa ya yang agak jauh dari pusat kota gitu, sekitar 2 jam dari pusat kota. Itu tempatnya masih banyak pohon-pohon tinggi, teduh. Namun sayangnya warga setempat di situ sedang melaksanakan program semacam pembukaan lahan gitu ya. Jadi di tempat itu ada beberapa titik yang akan dijadikan lahan untuk difungsikan oleh warga, entah itu perkebunan, pertanian, dan lain-lain. Nah, sayangnya program tersebut malah mengganggu dan cenderung merusak tempat tinggal burung-burung pemangsa di wilayah tersebut. Ada beberapa sarang burung elang yang terkena dampak di situ. Maksudnya pohon yang menjadi sarang tempat mereka bertelur di sana terdampak gitu. Mau tidak mau pohon-pohon itu tumbang karena memang harus ditebang agar warga bisa memperluas lahan untuk dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan dan pertanian. Nah, salah satunya adalah bayi elang ini terdampak gitu ya. Untungnya juga warga di sana mereka tahu gitu ada sarang burung di sana. Ada sarang burung pemangsa gitu ya di sana. Jadi ya karena induknya besar ya, otomatis induknya akan terbang. Cuman masih bisa diselamatkan bayinya ini, salah satunya ini. Ini adalah bayi burung pemangsa CHE LM. Kalau dari pengamatan warga di sana sih, induknya itu berwarna hitam ya. Kemungkinan itu CHEDM, Changeable Hawk Eagle, Dark Mauve, atau yang lebih sering disebut juga elang berontok hitam. Nah, uniknya anaknya itu malah keluar yang putih. Jadi keluarnya yang bayi ini, sepenglihatan saya saat itu, ini memang CHELM, Changeable Hawk Eagle, Light Mauve. Karena dilihat aja walaupun dia masih kecil seperti ini tuh udah ketahuan kalau yang CHEDM dia akan warnanya lebih gelap, sedangkan ini cerah putih gitu ya. Kalau nanti misalkan CHEPM yang mauve satunya lagi yang coklat, itu akan rada kecoklatan juga, terutama di daerah dadanya. Nah, yang ini putih bersih, jadi saya sangat yakin pada saat itu ini adalah CHELM. Oke, lanjut. Seperti yang teman-teman lihat, ini burungnya terlihat sangat lemah ya.
Jadi malam-malam saya itu diantarin gitu ya sama orang warga di sana. Ini loh yang kemarin abang liput di daerah situ tuh, ternyata memang harus kami tebang pohonnya karena untuk perluasan lahan. Jadi kami nggak tahu gitu ya, burung ini harus diapakan. Jadi kami bawa saja ke sini katanya. Siapa tahu abang bisa masih makan gitu ya, membesarkan. Ya mau nggak mau ya diterima saja ya. Saat itu memang keadaannya burungnya malam-malam gitu ya, dia agak kedinginan, maklum udah tidak ada induknya. Seperti yang teman-teman lihat sudah agak lemah gitu. Nah jadi pagi harinya itu saya inisiatif buat menjemur dia dulu sebentar, sambil saya carikan pakan yang sesuai untuk si bayi elang ini, si bayi hawk eagle ini. Nah jadi di video ini teman-teman lihat tuh dia lemah gitu ya, matanya juga nggak membuka. Saya pikirnya udah bakalan lewat nih anak si bayi elang ini gitu, tapi ternyata pas saya coba kasih makan, memang dia nggak langsung mematuk ya, karena ini masih bayi gitu, perlu disuapin seperti induknya menyuapin dia di sarangnya. Jadi perlu dikasihkan ke mulut dia gitu, benar-benar ke mulut dia, dibuka mulutnya terus dikasih makan. Nah seperti itu, dengan catatan makanannya tadi makanan yang sesuai, terus juga dibikin lembut, sangat lembut. Tapi itu campuran tulang dan daging ya saya ngambilnya. Yang dipakai pada saat video ini adalah burung-burung kecil, burung-burung liar ya, bukan burung ternakan, burung-burung liar yang kebetulan di tempat saya itu sangat banyak, menjadi menjadi hama cenderung. Jadi saya pakai untuk pakan burung elang ini, bayi burung elang ini. Jadi di hari pertama dia masih sangat perlu disuapin. Dibantu diloloh 2-3 kali sehari dengan burung-burung liar yang segar tadi. Tulang sama dagingnya ya, dibikin halus gitu. Oke, hari berikutnya dia udah segar banget, udah nggak yang letoy lemah kayak di hari pertama sampai di saya. Ya, kira-kira perkiraan usianya di hari pertama saat dia sampai ke tempat saya itu adalah sekitar 3-4 hari gitu. Jadi ini mungkin sudah hari kelima nih, perkiraan ya. Ini hari kelima dia udah bisa ngangkat kepala sendiri, udah tahu yang mana makanan itu yang mana, udah bunyi juga. Beda banget sama di hari pertama tadi yang nggak bunyi, kepalanya cenderung turun. Nah jadi dengan makanan yang sesuai, rajin jemur juga tiap pagi seperti ini. Terus alasnya juga dikasih jangan yang licin, alasnya harus yang kasar biar dia bisa menapakkan kakinya itu dengan kokoh. Karena kalau licin, sama seperti pada burung-burung anak burung lainnya, kalau alasnya itu licin, kakinya akan melebar dan nanti bisa berakibat teman-teman yang cinta burung tuh sering bilang ngangkang gitu. Nah pada burung elang, anakannya, bayinya, kalau nggak dikasih alas yang kasar juga bisa mengakibatkan hal tersebut, bisa ngangkang kakinya. Nah seperti teman-teman lihat nih, kakinya nggak ngangkang ya, dia kokoh berada di tengah gitu. Walaupun kakinya kecil, masih fungsi kakinya itu belum terlalu kelihatan gitu ya, cuman posisi kakinya tuh udah bener gitu di tengah. Dia juga bisa mulai mencengkram, belajar mencengkram di situ. Jadi terus aja dikasih makan 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Jadi makannya jangan kebanyakan, jangan juga kesedikitan gitu ya. Lihat aja nanti temboloknya, kalau udah mulai rada kencang itu sudah stop. Nah, dan jangan kasih makan yang keras-keras, dibikin lunak makanannya gitu. Jadi di hari kelima ini dia udah respon gitu ya sama makanan, tuh tahu yang mana makanan. Udah nggak terlalu harus dijejelin lagi kayak di hari pertama gitu. Jadi udah matuk sendiri. Oke. Nah ini udah ya hari ke-7 ya kalau nggak salah. Jadi udah 1 minggu di tempat saya. Dia udah seger banget. Dipindah-pindahin tuh dia gerak gitu ya. Rajin jemur juga. Tuh. Dia udah nggak letoy seperti hari pertama. Jadi tiap pagi tuh
rutin aja jemur sambil kasih makan. Jam 8 gitu tuh bagus banget. Jam 7, jam 8 pas saat matahari terbit, kalian jemur aja sambil kasih makan. Jadi dia sehat gitu. Nah, dia udah gerak-gerak, udah apa ya, tuh bisa ngangkat badannya sendiri. Nah kalau temboloknya udah agak membulat seperti ini tuh artinya cukup gitu kasih makannya. Nanti lagi siang atau sore nanti lagi. Kalau masih kecil begini sering-sering kasih makan nggak apa-apa ya. Yang penting nggak yang satu kali kasih makan tuh kekenyangan sampai dia berat ngangkatnya. Itu jangan seperti itu. Berarti dia udah bisa melangkah sendiri, udah bisa jalan ya. Rosalinda. Rosalinda. Nah ini udah sekitar mau hampir 2 minggu, kurang ya, kurang dari 2 minggu di tempat saya itu udah lebih gede dari yang awal saya kasih makan tadi. Terus juga udah saya kasih nama, kebetulan saya kasih nama Rosalinda, biar saya apa ya, biar enak aja gitu manggilnya. Soalnya dia cantik, mirip Rosalinda gitu ya, artis telenovela zaman dahulu. Jadi saya panggil Rosalinda, dia dengar gitu kan. Penting kita kasih nama itu buat manggil dia itu penting. Biar dia ngerespon juga kalau dikasih nama. Dipanggil ngerespon. Biar kalau mau dilatih nanti selanjutnya dia juga cepet. Karena udah dibiasakan dengan memanggil dia dari sejak kecil. Oke, kebetulan nih dokumentasinya lanjut langsung ke 1 bulan ya. Atau 4 minggu deh. 4 minggu sejak pertama dia datang ke tempat saya tuh badannya udah segede gini. Bulu-bulunya udah mulai tumbuh dan dia udah bisa berdiri. CHLM ini termasuk apa ya, burung yang cepat gede gitu ya. Karena dia tuh dari yang cuman duduk ngedeprok kayak gitu tadi ya, dia udah bisa berdiri tuh umur 1 bulan. Kakinya itu kuat gitu. Tapi kadang dia juga masih lemah gitu ya. Kadang dia duduk, tapi kalau dia bisa berdiri dia akan berdiri. Ciri khasnya CHLM ini kakinya itu kuning. Terus dia itu kayak pakai celana panjang gitu, bulunya tuh sampai ke kaki, ke bawah kakinya. Beda dengan elang bondol yang cuman setengah kakinya biasanya bulunya. Oke. Di video ini dokumentasi yang umur kira-kira 4 minggu ini saya kasih makan daging reptil ya. Itu daging reptil, salah satu reptil. Jadi itu nggak cuma dagingnya, itu juga ada bagian tulangnya yang dimasukkan. Tapi tetap dipotong kecil-kecil. Karena dia masih belum bisa mencabik gitu. Semestinya di umur segini dia masih dibantu induknya untuk mencabik makanannya. Karena induknya udah nggak ada lagi, terbang entah kemana. Jadi ya dibantu dengan dipotong kecil-kecil, potong dadu aja. Ini daging reptil ya. Kalau di awal-awal tadi yang pertama dia datang, itu saya kasih daging burung, daging burung. Nah kalau ini daging reptil, reptilnya jenis kaki 4 ya, reptil kaki 4 yang liar. Ini nyari pakannya pun bukan apa ya, nembak atau apa ya, atau membunuh satwa ya, enggak. Ini hasil tabrak lari. Karena di tempat saya itu banyak sekali berkeliaran reptil liar berkaki 4 yang sering kena tabrak. Maklum di sini perlintasan roda 4 dan roda 6. Jadi kalau ada yang kena tabrak itu ya bisa buat stok makannya dia ini 1-2 minggu. Bisa kira-kira ya reptilnya apa gitu yang sering kena tabrak mobil. Daripada jadi bangkai busuk di tengah jalan, saya bersihkan, saya kasih makan ke dia dengan catatan masih segar ya, bukan yang udah 1 atau 2 hari jadi bangkai di jalan, enggak. Oke. Jadi selama merawat dia ini saya nggak pernah kasih makan dia ikan. Jadi yang saya kasih makan itu burung-burung, mamalia kecil seperti tupai, tikus sawah juga pernah. Bukan tikus sawah sih, tikus hutan ya, tikus hutan gitu. Bukan tikus rumah tangga ya. Nah, sama yang tadi barusan tuh reptil. Nah ini umur dia sekitar apa ya,
6 minggu deh ini, udah 1,5 bulan ini. Jadi saya kalau simpan dia gitu ya di box gitu biar dia aman, tapi kalau waktunya makan dia keluar. Nah, dia keluar jalan. Yang tadinya cuman berdiri kadang duduk, sekarang udah bisa jalan, dia udah mulai bisa melangkah. Oh, dia udah bisa melangkah keluar dari boxnya sendiri. Ini usia 6 minggu ya kira-kira. Bulu-bulunya udah jauh berkembang, tubuhnya udah semakin besar, jalan juga udah semakin cepat. Nah, ini kebetulan di luar suasananya sedang tidak memungkinkan untuk dilatih di luar, jadi dilatihnya di rumah aja. Ini sebenarnya ngasih makan aja, cuman biar dia responnya bagus, nggak cuman yang kita suapin kasih makan gitu. Jadi dia harus ngejar mangsanya dia, karena dia pemburu ya. Jadi makanan itu jangan dibiasakan disuapin terus. Kalau dia sudah mulai bisa lari, udah mulai bisa jalan, biar dia ngejar. Nah, tuh dia ngejar, biar dia tahu yang mana yang harus dikejar gitu, yang mana makanan, yang mana mangsa yang harus dikejar, biar kaki-kakinya kuat juga. Nah, nanti kalau dia sudah bisa ngejar, dia bisa lompat, dia bisa terbang, dia akan ngejar mangsa tadi dengan cara terbang. Nah, ini umur sekitar 7 minggu ya. Tuh, bulu-bulunya, sayap-sayapnya, walaupun badannya masih agak membungkuk gitu ya, cuman udah jauh perbedaannya ya, terlihat dari yang awal banget datang. Jadi 7 minggu, sekitar 1,5 bulanan lebih, udah mau 2 bulan tuh begini ukurannya. Tuh, cantik ya dia ya, cantik banget ya. Gak salah kok dikasih nama Rosalinda ini. Nah, kalau ini dia udah umur 8 minggu, 2 bulanan lah ya. Oh, kan dia udah bisa stay di batang kayu, udah bisa stay dengan kokohnya gitu. Cuman ya bulu-bulunya masih belum rapat, belum semuanya tumbuh. Rajin jemur aja tiap pagi. Oh, sambil dilatih dia bertengger kakinya. Saya cuman berkesempatan untuk merawat dia sampai di umur 2 bulanan ini, karena harus dipindah tangankan ke teman yang lain yang lebih bisa merawat dia. Karena ini udah di umur segini tuh udah kayaknya tuh udah layak gitu buat dimulai latihannya dia daripada di tempat saya, karena saya kebentur sama kerjaan juga. Jadi sepertinya saya nggak memungkinkan untuk lanjut melatih dia. Jadi cuman sekedar merawat, membesarkan dia sampai waktunya dia mulai harus sudah latihan, harus dipindah tangankan ke orang yang lebih mampu untuk merawat sekaligus melatih dia gitu. Semoga nanti kalau ada kesempatan kita bisa ngejenguk si Rosalinda nih di tempat teman saya. Oke deh, itu dulu video dokumentasi saya di tahun 2020 bersama bayi CHLM. Semoga nanti bisa ketemu sama si Rosalinda ini lagi di tempat teman saya tadi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton ya. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Dadah.